Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah bagi kami melalui hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Tidak ada apa-apa ini Bapa. Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa. Ini hamba yang Engkau kuduskan Tuhan. Sebab firman-Mu yang kudus akan Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Puji-pujilah Engkau yang sungguh besar. Jiwa kami meninggikan, memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu ya di doa fajar pada pagi hari ini. Ya, baik. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22. Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22. Ya, itu ayat fokus kita. Ya, nanti saya akan bacakan ayat 23, 24, dan seterusnya. Baik, kitab Ratapan 3 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikulku pada masa mudanya. Ya, sedemikian firman Tuhan kita sudah mendengar di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai yang ke-27. Ya, ayat fokus kita ada yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada penyampaian firman pada pagi hari ini, saya membawakan tema yaitu kasih Kristus tak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Saudara, saya menguraikan firman Tuhan ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Sedikit saya mengenang apa yang Tuhan taruh dalam hati saya pada awal tahun 2020 dan yang saya dapatkan, saya sampaikan ke beberapa gereja pada saat itu menjadi tema atau ayat atau firman Tuhan yang membawa kepada hal-hal yang akan dihidupi oleh manusia di tahun 2020. Pada saat itu, saya merasakan memperoleh firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat yang berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang engkau inginkan. Saudara terkasih, pada saat itu saya tidak tahu apa yang akan terjadi di
sepanjang tahun 2020. Tetapi itulah yang saya sampaikan di beberapa kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Bahwa bergembiralah. Gembiralah. Bersukacitalah karena Tuhan. Berilah. Ya, maka Tuhan akan apa yang diinginkan. Sedemikian firman Tuhan itu, saudara terkasih, boleh saya sampaikan. Dan pada saat ini di akhir 2020, maka saya dapat merenungkan bahwa ternyata Tuhan mengizinkan sepanjang tahun 2020 ada kesedihan. Sepanjang tahun 2020 ada kesulitan. Sepanjang tahun 2020 ada kesukaran yang besar. Dari awal tahun 2020 saja terjadi banjir yang besar, yang tidak disangka-sangka. Mulai awal tahun, Januari terus hujan, sampai Februari, Imlek terus sampai banjir di mana-mana. Lalu masuk Maret itu masuk corona. Dan bukan hanya corona, sampai detik ini corona masih ada, virus corona. Bahkan bencana-bencana yang lain terjadi. Penuh dengan keterpurukan, penuh dengan dalam pemikiran orang-orang itu kehampaan. Maka saya lebih lagi bersyukur kepada Tuhan bahwa di awal tahun 2020 sesuatu yang saya dapatkan untuk sampaikan kepada umat-umat Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Amin, saudara. Nah, pada saat pagi hari ini, saudara, dalam perenungan saya memperoleh firman Tuhan mengenai kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Tapi biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh kita imani. Firman Tuhan ini boleh kita hidupi untuk menyambut tahun 2021 yang kita rindukan kita boleh hidupi dengan baik. Yang kita rindukan kita boleh hidupi dengan penuh dengan ketenangan. Yang kita rindukan kita boleh hidupi penuh dengan kebahagiaan. Nah, saudara terkasih, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Saudara, dalam kehidupan kita tentulah hanya Tuhan saja yang mempunyai agenda yang pasti, saudara. Dalam kehidupan kita masing-masing, langkah-langkah kita sebagai manusia, kita punya agenda, kita punya rencana. Ya. Bahkan orang-orang untuk menyambut tahun yang baru, ada resolusi, istilah resolusi, istilah bahwa ada sesuatu yang ingin dicapai, ada sesuatu yang dicita-citakan, ada sesuatu yang ingin dinikmati di dalam 1 tahun ke depan. Membentuk atau menetapkan resolusi-resolusi dalam dirinya. Tetapi itu hanyalah rencana manusia, rancangan manusia, keinginan manusia. Tetapi Tuhan katakan bahwa rancanganmu bukan rancanganku, rencanamu bukan rencanaku. Bahkan hikmat daripada Tuhan dan hikmat manusia itu jauh seperti langit dan bumi. Tuhan memberi kita pemikiran, Tuhan memberi kita hati, memberi kita jiwa, perasaan untuk dapat menentukan rencana perencanaan kita ke depan. Tetapi hanya Tuhan yang pasti telah menetapkan, yang pasti akan mengizinkan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Apakah itu kebahagiaan, kesukacitaan, kedamaian. Maka dengan hal itu yang boleh kita nikmati di tahun 2021, maka tetaplah kita di dalam hati kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Seringkali di dalam kebahagiaan, seringkali di dalam kesukaan, seringkali di dalam
kemegahan diri kita pun kita merasa bahwa itulah sesuatu yang kita rindukan, itulah puncaknya, itulah sesuatu yang kita damba-dambakan, dan itulah yang memuaskan kita. Sesungguhnya kita pun pada saat yang sedemikian tetap berpikir, tetap ada dalam benak kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, sebab hal-hal kesenangan, hal-hal kegembiraan, hal-hal yang sungguh menyukakan hati kita pun dapat membawa kita kepada arus kegelapan, dapat membawa kita kepada kejahatan, dapat membawa kita kepada pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan. Sedemikian itulah ujian yang membuat kita terlena. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Apakah di dalam kehidupan kita ke depan ada duka cita, ada kesedihan, ada keterpurukan, ada kesulitan, kesukaran yang sangat mungkin lebih sukar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sedemikian firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari akhir akan semakin sukar dan semakin sulit, bahwa kesulitan, kesedihan, ujian, pencobaan, bahkan kehancuran yang pernah terjadi di bumi, yang akan terjadi di akhir-akhir zaman akan lebih dari itu yang terjadi. Saudara terkasih, ketika itu boleh terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, dalam pribadi kita, maka kita tetaplah menyatakan bahwa Tuhan adalah bagian kita, bahwa kasih daripada Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ini akan membuat kita semakin terus ada di dalam Tuhan. Ini akan membuat kita tidak pernah terlewat hati kita dari hadapan Tuhan. Kita tetap ada, kita tetap di dalam Tuhan. Terus tetap, walaupun di dalam kesulitan, kesukaran yang berkepanjangan, maka tetap ada di dalam hati benak kita yang menyatakan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Itu akan membuat semangat terus ada di dalam hati kita. Itu akan membuat harapan tetap ada di dalam hati kita. Itu akan membuat kita terus mencari Tuhan. Itu akan membuat kita terus memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita terus dapat tenang menjalani kehidupan kita. Saudara, adalah bagian kita. Orang-orang percaya, orang-orang yang mempercayakan seluruh hidup kita hanya bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Sedemikianlah orang-orang yang tetap apapun yang terjadi, suka ataupun duka, sedih ataupun senang, kebahagiaan ataupun keterpurukan, semuanya itu diizinkan Tuhan. Dan Tuhan sangat tahu apa yang perlu, apa yang harus kita hidupi ke depan untuk membuat kita semakin berkenan di hadapan-Nya, untuk membuat kita semakin mempunyai kesempatan untuk sampai kepada tempat yang disiapkan Tuhan di surga. Kita kembali. Sebab kita adalah warga keliling surga yang ada di bumi ini. Menjadi alat Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah ditaruh oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya, menghidupi itu untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan itu kita harapkan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kesempatan pada saat pagi hari ini, di hari terakhir, itu tanggal 31 Desember 2020, menjadi titik pertemuan kita kembali ke belakang dan menjadi titik kita menetapkan hidup kita, kekuatan hidup kita, dan menjadi titik pengharapan kita di tahun 2021 yang Tuhan telah
sediakan bagi kita untuk kita hidupi di dalam memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang singkat ini di pagi hari ini sebagai pegangan kita, sebagai kekuatan kita, sebagai pertolongan bagi kita dalam menghidupi hari-hari kita ke depan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami kembali bersyukur Tuhan. Yes. Kami sudah mendengar firman-Mu, Bapa. Kiranya firman yang sudah tertabur Tuhan, itu tertabur di tanah yang subur, di hati kami yang subur Tuhan, jiwa kami yang subur Tuhan, roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, sebagai tanah yang subur menerima firman-Mu dan kuat di dalam firman-Mu Tuhan, untuk menghadapi kehidupan kami hari lepas hari di depan hari ini. Terima kasih Bapak yang mulia. Yesus. Kami akan terus Tuhan berharap kepadamu, kami akan terus Tuhan mencari Engkau, kami akan terus Tuhan ada dalam pasti dalam kehidupan kami, sebab itu adalah enak Tuhan dan ringan, kami selalu taat dan setia. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya. Amin. Bapak, Ibu-ibu.